Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Teman-teman apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga pada malam hari ini teman-teman terbebas dari tugas, terbebas dari project, atau terbebas dari spam chat pacarnya bagi yang memiliki pacar, agar teman-teman bisa fokus menyimak sharing pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dan kakak-kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada meet pertama dalam acara ITC Produktif pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Untuk kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Sebelum memasuki acara sharing pada malam hari ini, bagi teman-teman, bagi yang sudah memiliki pacar, dibisukan terlebih dahulu ya chatnya, agar tidak mengganggu teman-teman dan agar teman-teman bisa fokus menyimak sharing pada malam hari ini. Dan bagi yang belum mempunyai pacar, semangat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ade Solosabu Alam. Di sini saya berperan sebagai moderator dan saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi Teknik Industri angkatan 2020. Dan saya merupakan anggota pengurus dari UKM FTITC periode 2021. Saya selaku moderator, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembahasan materi bersama mentor, dan yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi dokumentasi, dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita menuju acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu sharing yang akan membahas dengan tema berkecimpung di dunia IT meski tidak jago coding. Nah, di tengah pandemi kali ini, kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi muda harus dapat memanfaatkan dunia digital atau dunia virtual dengan sebaik-baiknya. Manfaat yang bagaimana sih? Seperti bagaimana kita bisa mendapatkan uang melalui dunia virtual ini. Kita sebagai mahasiswa, jika kita mendapatkan uang, kita juga bisa membantu orang tua kita untuk membiayai biaya hidup kita selama menjadi beasiswa, selama menjadi mahasiswa. Nah, jangan buang waktu kita di dunia digital dengan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti scroll TikTok, seperti banyak nge-game, dan bahkan banyak stalking mantan. Akan tetapi, perlu diketahui, scroll TikTok juga bisa bermanfaat loh, tergantung dari siapa yang memakainya. Seperti contohnya, seorang konten kreator, dia ingin mencari referensi untuk pembuatan videonya melalui video-video yang ada di TikTok. Dan juga, seseorang juga dapat menghasilkan uang melalui TikTok. Jadi intinya, kita harus secerdas mungkin untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh dunia IT. Nah, back to the topic. Kembali ke topik. Bagaimana sih
cara kita berkecimpung di dunia IT tanpa harus jago coding. Nah, teman-teman dari jurusan yang berbau IT pasti tidak asing lagi dengan coding-mengoding, yang dimana coding merupakan suatu hal yang bikin pusing, yang bikin ribet, yang bikin diri kita menjadi tidak karu-karuan. Nah, coding juga kita harus juga hafal, kita harus juga dapat hafal, dapat memahami bahasa-bahasa coding yang banyak sekali, yang sangat ribet sekali. Nah, lalu kalau kita nggak jago coding, bagaimana sih kita bisa berkecimpung di dunia IT? Nah, jangan takut, jangan khawatir, tenang. Pada malam hari ini kita akan bahas tuntas mengenai hal tersebut. Tentunya kita akan dibimbing oleh seseorang yang sudah berpengalaman, yang sudah berpro player dalam bidang tersebut, yaitu Kak Julius Agung Saputro, di mana Kak Agung ini merupakan Project Manager at Warbrand Community dan Asisten Project Manager at GPT. Nah, sebelum masuk ke acara sharing hearing ini akan dilakukan selama 60 menit, di mana 45 menit untuk sharing, untuk pemaparan materi, dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Baik, karena sudah malam dan agar tidak berlarut-larut malam lagi, untuk Kak Agung, tempat dan waktu kami persilahkan. Cek. Udah masuk suara aku? Ya sudah, Mas. Iya Mas, sudah Mas. Baik, Oke, ini panitia. Oke. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Julius Agung Saputro, asal Probolinggo, jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Ya, pembukanya tadi sangat bagus sekali ya Mas, juga panjang banget, bahas-bahas mantan juga tadi. Oke, mungkin ada beberapa yang sedikit benahi tadi. Untuk PM-nya tadi dari Wombat, itu komunitas IT di Probolinggo kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan materinya. Sebelumnya teman-teman udah pada lihat pamfletnya kan ini. Sebelumnya ada yang nggak, atau ada yang pernah tahu nggak PM atau APM ini apa sih? Bisa bantu saya mungkin jawab. Ada yang bisa? Belum tahu Kak. Oke, mungkin teman-teman yang udah berkecimpung nih kayak Huda, Robi, ini kan udah ada di ini industri IT. Bisa jawab nggak kira-kira? Belum, Mas. Oke. Terima kasih. Jadi untuk gambaran saya dulu, mungkin PM atau Project Manager, dia yang memegang peranan untuk ngejaga proyeknya ini sesuai ekspektasi klien dan juga sesuai sama hasil dari negosiasi ataupun hasil keputusan yang sudah disepakati antara dua belah pihak, klien dan juga yang mengerjakan kayak gitu. Nah, dari Nidra sendiri, selain ngejaga itu, di project manager sendiri juga harusnya bisa merencanakan, melakukan pengendalian sampai penutupan proyek yang dikerjakan kayak gitu. Mungkin sebelum aku lanjut nih ke hal-hal yang biasa aku lakuin di project manager, mungkin aku ngasih tahu dulu kenapa aku milih di project manager saat ini kayak gitu. Jadi kenapa aku di project manager buat saat ini, karena tuntutan kuliahku atau beban kuliahku dan juga organisasi itu masih terlalu berat buat aku banyak belajar di coding. Jadi aku belajarnya pelan-pelan mulai dari sekarang, ikut teman-teman yang udah jago ngoding, kadang juga sering tanya-tanya kayak gitu. Nah, di komunitas ini kebetulan mereka belum ada nih orang yang bisa manage proyeknya ini dan juga negosiasi sama si klien. Soalnya biasanya si programmer atau orang teknis, ekspektasi mereka bakal sesuai sama task yang diberikan. Kadang mereka juga nggak mikirin segi bisnis atau segi hal-hal lainnya. Jadi ketika
ada proyek yang seperti ini, ya mereka bakal buat yang seperti ini aja. Jadi nggak bakal lebih, atau bahkan mungkin bisa terlalu overkill kalau di bahasa kita, atau terlalu nggak sesuai sama apa yang dibutuhin gitu, kalau besar. Nah, lalu bagaimana sih aku bisa jadi PM di komunitas? Kenapa aku bisa jadi PM? Yang pertama di Wombat itu aku mulai gabung Februari kemarin karena ada temanku nih, dia ngebentuk komunitas mulai dari Desember kalau nggak salah, dan itu komunitasnya hampir sama komunitas yang aku bikin bareng Mas Wildan di UTM kayak gitu. Jadi motivasinya sama, yaitu belajar sambil nyari cuan kayak gitu. Jadi dari situ aku mulai nge-self branding diriku sendiri ke temanku ini, karena dia punya role yang di situ belum ada, jadi aku mulai mulai nge-branding diriku sendiri dengan cara ya pendekatan lah kayak gitu. Terus aku juga sering tanya-tanya karena dari ketertarikanku itu, maka dari itu aku bisa masuk ke Wombat community kayak gitu. Itu cerita singkatnya sih. Terus untuk yang di CBT hampir sama, jadi istilahnya aku disaranin dari teman-teman komunitas, begitu alurnya. Gini itu aja sih, dan kita bisa langsung ke ini apa aja yang aku kerjain di project manager. Oke. Di project manager sendiri seperti yang udah saya sampaikan tadi, di sini project manager tugasnya adalah untuk awal dia menegosiasi untuk kebutuhan sistem yang bakal dipesan oleh klien. Jadi mulai dari desain, seberapa besar, dan juga budget, itu yang make a deal atau yang negosiasi dari segi project manager. Itu untuk sebuah komunitas. Nah, untuk di sebuah instansi, project manager ini biasanya nge-handle fitur apa sih yang dibutuhin oleh end user ataupun sistem di kedepannya, karena kan untuk di industri biasanya mereka udah punya bisnis yang stabil nih, jadi selanjutnya mereka bakal agendanya bakal improve dari aplikasinya, terus improve feature kah atau improve design. Nah itu yang ngeriset kebutuhannya itu dari segi project manager kayak gitu. Lanjut. Nah, maka dari itu penting nih buat project manager buat tahu apa yang bakal dibikin, dan hasil jadinya mereka bakal disuruh bikin PRD atau produk requirement design kayak gini. Jadi di product requirement design ini dia isinya bakal ada latar belakang dari fitur yang bakal diadain. Terus yang kedua ada UX flow dan asumsi bakal sejauh apa fiturnya ini, terus dan juga target dan juga kebutuhan budget yang bakal anggarin buat bikin fitur tersebut gitu. Jadi dari pertama kita bedah, di sini ada deskripsi atau background. Nah, deskripsi atau background ini yang bakal ngejelasin why atau kenapa fitur ini benar-benar dibutuhin. Jadi kita perlu tahu nih, apakah fitur ini benar-benar dibutuhin dan sejauh apa fitur ini dibutuhin. Nah itu bakal tulis pada background ini. Dan selanjutnya prosesnya bakal turun tuh, kita pecah lagi dari why ini, kita bakal tahu nih tujuannya bakal seperti apa. Terus di sini untuk kebutuhannya bakal sebesar apa, nah itu bakal disampaikan di tujuan kayak gitu. Nah selanjutnya setelah kita udah tahu nih latar belakang, tujuan dan lain sebagainya, kita perlu bikin yang namanya biasanya sih orang banyaknya yang itu UX UI, tapi untuk PM sendiri kalau dia udah
udah ada di industri yang punya produk tetap, biasanya mereka nggak bikin sampai UX UI, mungkin kayak wireframe kotak-kotak kayak begini. Bentar, ini ada yang di Google Colab. Ya. Poin. Nah ini low fidelity atau wireframe-nya. Nah kayak gini. Ini untuk alur dan juga desain kasar kayak gitu. Nah di wireframe ini juga atau di PRD ini juga, di situ juga ada detailnya nih, kayak di ini kan jelasin bahwa sebagai user saya ingin melihat data aktual yang terjadi pada ujian dengan simpel, yang otomatis mereka perlu satu objek nih yang bisa membuat si user ini bisa ngeh kalau ternyata kondisi user atau peserta atau data sekarang tuh seperti ini, tanpa mereka harus cari satu-satu atau nge-sorting satu-satu kayak gitu. Jadi itu. Ini juga ada batasan seperti yang saya bilang tadi. Jadi di sini juga ada alur, ya. Alur jika diklik maka akan muncul apa, setelah muncul itu maka akan mengarah kemana, gitu. Dan selanjutnya ya itu mungkin ya ke bawahnya hampir sama sih. Dan juga yang paling penting sih realistis kalau kita bikin wireframe dan juga penjelasannya. Nah, oke. Nah itu untuk si PRD atau hal yang perlu dibikin sama project manager pertama kali. Nah selanjutnya yang perlu diketahui sama project manager tool selanjutnya itu Jira atau management team. Kalau di komunitas pakainya ClickUp, kalau di CBT pakainya Trello. Nah, untuk Jira ini kenapa saya tadi bilang Jira? Karena di industri yang udah benar-benar jalan atau udah benar-benar besar, mereka pakai Jira yang lengkap banget lah. Kita bisa bikin wireframe di situ, kita bisa menekin Figma yang bikin UX UI lewat Jira juga, untuk pull request dan juga MR nanti juga bisa ke notif di Jira. Dan juga hal yang lain banyak lah di Jira gitu. Mungkin ini yang aku jelasin dulu dari apa yang ada dulu. Jadi di management team ini biasanya bakal dibagi ke beberapa folder atau dokumen. Seperti aku bilang tadi. Jadi di sini ada folder produk atau penjelasan dasar produk dari PRD-nya nanti dimasukkan ke situ. Dan juga ada hal-hal teknis yang mungkin perlu dibaca sama sisi programmer, bakal dimasukin di situ juga. Dan yang kedua ada sprint folder atau catatan pekerjaan untuk programmer kayak gitulah ya. Gitu. Nah, jadi sprint ini istilah untuk 1 minggu atau 2 minggu sesuai kesepakatan atau culture yang dibangun di perusahaan tersebut. Mereka bakal ngelakuin sprint setiap berapa minggu sekali, dan isinya ya kumpulan tas dan juga hasil dari tas itu. Nah mungkin untuk detailnya aku gak mungkin buka di rahasia perusahaan, jadi aku mungkin pakai yang ini yang udah nggak kepake dan udah izin orang kayak gitu. Tadi tampilannya bakal kayak gini nanti, di dalamnya hampir sama. Jadi ada backlog, pending, under development, dan done. Itu yang umum. Nah mungkin ada tambahan di bagian itu kayak needing test atau done atau lain-lain gitu, tergantung dari budayanya kembali lagi. Nah, jadi di backlog itu ada task yang bakal dikerjain dan juga bakal jadi hal yang dilakuin sama programmer untuk menangani suatu masalah gitu. Jadi mungkin si programmer nih
tahu bakal ketika kita pakai ini di awal mungkin bakal timbul pakai yang ini nih. Nah maka dari itu nanti di backlog ini bakal bikin tasnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau yang udah dari sini itu backlognya tas yang bakal dikerjain kayak gitu. Nah setelah itu setiap orang yang ada di sini mereka itu diwajibin buat pindah ke under development ketika mereka udah ngerjain kayak gitu. Dan ketika udah selesai maka digeser ke dan kayak gitu gambarannya. Nah untuk detailnya sendiri di dalam detail tasnya biasanya ada gambar referensi, deskripsi kayak gini, ini kebutuhannya kayak gimana, mungkin PR-nya bisa juga dimasukin ke sini dan juga bisa desain di sini. Nah ini bisa desain dan tas. Nah dan juga biasanya nambahin poin sprint. Itu poin sprint waktu pengerjaan dari tas ini. Nah, jadi alurnya tuh tas ini nggak ujuk-ujuk kita assign, kita kasih waktu siang enggak, kita tetap diskusi sama teman-teman developer, mereka bakal bisa ngerjain tas ini seberapa lama kayak gitu. Nah misal nanti ada masalah, mereka bisa notif di grup, kalau nggak Slack, Discord bisa. Coba dengarkan sumpahku. Ya oke, lanjut. Jadi ini untuk manajemen untuk manajemen tasnya, dan mungkin untuk di asisten project manager sendiri biasanya aku juga bantu nih mendesain. Nah ini contoh yang udah nggak kepake. Ini alur desain yang udah aku bikin, dan FYI ini aku pertama bikin lewat PPT PowerPoint gitu. Itu untuk tool yang aku gunain. Jadi kayak gitu alurnya, jadi bikin PRD di tas, terus setelah itu diskusi dan juga pengawasan masalah tas-tas yang udah dikerjain kayak gitu. Mungkin tuh untuk apa yang aku kerjain. Selebihnya yang paling berat mungkin bagian awal dimana kita harus negosiasi sama si klien kayak gitu. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang pernah ngerasain bahwa ketika kita ngobrol sama klien yang non teknis, yang mereka cuma pengen tahu kelar dan juga hampir sama dengan aplikasi yang udah ada, situ PM bekerja dengan pengetahuan teknologinya. Jadi mereka bisa ngasih tahu kayak misal dari segi budget itu nggak sesuai, ataupun dari segi teknologi yang mereka punya nggak sesuai, atau dari segi market yang mungkin saja kurang cocok kayak gitu. Itu PM bisa ngasih saran, cuma kembali lagi biasanya masih ada yang tetap ngotot kayak gitu. Nah untuk di ending mungkin si project manager biasanya dia ngelakuin presentasi. Untuk yang project manager komunitas biasanya ngelakuin presentasi di klien sama developernya tentunya, buat dibantu ngasih pandangan untuk masalah teknis. Dan untuk di asisten project manager biasanya kita presentasi ke developernya atau orang yang bakal ngerjain. Jadi misal contohnya ini. Jadi PM bakal ngejelasin ketika ini diklik ini bakal langsung ke sini, dan ini ada validasi apa aja dari email kayak gitu.
terus kata sandi, nanti validasinya bakal seperti apa, ingatkan saya ini fungsinya seperti apa, ketika kita klik masuk bakal masuk kemana, ketika klik daftar bakal masuk kemana, dan lupa masuk bakal masuk kemana, begitu. Nah, jadi dari situ si developer bakal gampang banget buat ngerjain tasnya, dan bahkan nggak pakai tanya-tanya lagi. Kalau kita udah bisa bikin PRD dan juga ngasih penjelasan yang benar-benar rinci gitu. Ya, mungkin itu sih dari tugas project manager dan juga associate project manager. Ya, apa asisten project manager. Selebihnya mungkin bisa sharing aja kita. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Jadi intinya itu ternyata masih banyak jalan untuk mencari cuan di dunia IT ya Kak. Mesti nggak bisa coding. Ya, benar banget. Jadi sebelum ini aku masih pakai laptopku yang buluk, jadi tadi kan sempat ada yang bikin desain lewat TPT tuh. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa aku ambil project manager, biar bisa tetap masuk ke timnya dan juga bisa dapat cuan dari situ tanpa aku harus upgrade PC kayak gitu. Jadi meskipun PC-PC yang ya seperti kentang itu juga bisa Kak ya. Seperti punya saya juga masih kentang gitu Kak. Untuk bisa buat cari cuan Kak ya. Sangat bisa. Ya, tergantung sih, pintar-pintar cari ini aja apa cari peluang kayak gitu. Jadi aku setiap ada peluang pasti aku ambil dulu, kalau enggak sebisa mungkin aku kasih ke teman dekatku kayak gitu. Baik ya, terima kasih. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang ingin di-sharingkan mengenai masalah-masalah tentang IT atau apapun itu. Mungkin saya boleh Iya. tanya. Oke. Baik ya, silahkan. Mas Juliusnya kan jadi project manager. Nah, untuk alur menjadi project manager itu gimana? Soalnya kan mungkin perlu apa istilahnya, manajemen mengatur orang yang baik dan kawan-kawan itu. Ya. Mungkin bisa di-sharing. Iya, aku belum cerita sih masalah itu. Juga ini juga sih alasan lain kenapa aku bisa pede banget apply di project manager, karena basicku juga dari SMP udah ikut organisasi. Dari di situ aku belajar gimana caranya komunikasi sama orang, gimana manage orang, dan juga gimana cari tahu nih gimana caranya nyelesain masalah antar manusia ini kayak gitu. Itu sih. Nah, dari situ aku mulai nih, karena aku punya knowledge IT yang juga lumayan, dan juga punya sedikit pengalaman di freelance juga bareng teman-teman. Juga pernah sekolah SMK RPL juga, dan juga kuliah juga akhirnya teknik info. Akhirnya di situ aku pede gitu menjual diri aku ke teman-teman komunitas awalnya gitu. Jadi hal yang disiapin sebenarnya pengetahuan masalah keorganisasian, utama yang manage orang, dan juga manage tas yang ada. Dan untuk knowledge atau ilmunya sebenarnya bisa cari sambil jalan, karena ketika kita ada kemauan, di situ ada jalan. Itu sih yang penting dari aku. Untuk lain-lainnya mungkin ya, insting bertahan hidup. Lanjut. Makasih Mas. Iya. Ada lagi mungkin? Baik, terima kasih Kak Yafi.
Di sini ada pertanyaan Kak di kolom chat. Di dalam chat ya. Kak mau nanya, belajar jadi PM yang baik itu gimana ya Kak? Terima kasih. Belajar jadi PM yang baik. PM yang baik. PM yang baik sebenarnya relevan sih karena tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau dari aku sendiri mungkin ya. PM yang baik di mana mereka bisa ngekomunikasiin kebutuhan klien ke programmer secara sesuai kayak gitu. Soalnya kan ada nih kadang orang yang mereka ngasih tahu task yang jadwalnya itu kadang nggak masuk akal buat kemampuan para developer atau para programmer yang ada yang ngerjain itu kayak gitu. Jadi itu sih yang penting dari PM menurutku, selain dia harus bisa nyari why buat bikin suatu produk desain, mereka juga harus bisa mastiin bahwa ketika mereka assign atau ngasih tas ini, orang yang terassign itu atau dapat tas ini mereka nggak merasa terbebani, malah mereka bisa ngerjain dengan cepat gitu. Tuh Mbak Putri. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ini mau moderatornya dulu yang ngejelasin atau langsung aku nih? Oh, baik, mungkin langsung dari Kak Agunya. Kan Kak Agunya yang berpengalaman lebih pro player lah daripada saya. Ya, terima kasih Robi atas pertanyaannya karena nama saya Julius. Karena saya juga bisa menyihir waktu ya. Terima kasih. Ya, sebenarnya masih mahasiswa ya. Nggak jadi alasan sih sebenarnya. Karena pas aku mahasiswa dari semester kemarin aku juga ada ngerjain 1-2 proyek. Dan itu cukup menghabiskan jam tidurku, katakanlah untuk yang sekarang mungkin aku bisa pegang 3 proyek berbeda dengan skala yang nggak terlalu besar di berbeda instansi kayak gitu. Jadi sebenarnya caranya simple sih, kamu perlu fokus buat ngerjain dan ketika kamu ngerjain kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nah caranya biasanya aku pikir dulu nih konsepnya kayak gimana. Jadi aku merenung antara di kamar mandi, bangun tidur, sore pas lagi ngopi sama baca buku, begitu. Jadi aku pikir dulu konsepnya matang-matang, terus setelah itu aku bisa ngerjain hal itu dalam 1 kali pengerjaan kayak gitu. Jadi nggak ulang-ulang, mungkin kayak gitu sih. Ya kayak gitu sih Kak Robi, kayak gitu. Saya juga ini sih kemarin 2 kali sakit ini. Ya, udah. Kak Robi. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Robinya bisa menanggapi atas jawaban dari Kak Agung. Nah, sudah ditanggapi Kak. Terima kasih banyak Kak. Tetap jaga kesehatan. Cukup hati saja yang sakit. Ya, terima kasih. Mungkin ini buat Pak Moderator ya cocoknya. Mungkin kalau dari saya sih nggak sakit Kak. Soalnya hati saya masih dibawa dia, belum dikembalikan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Langsung on mic atau jika terdapat kendala bisa melalui kolom chat. Nah, ini ada yang bertanya Kak. Dari Kak Khairul Rifki. Izin bertanya Kak, hanya sebatas memikirkan mengenai ilmu apa yang menjadi inti dari informatika. Core of the core. Apa ya? Untuk PM ya, mungkin ya. Untuk PM sih yang harus dikuatin sih logic sama flow sih. Ya, logic sama alur aplikasi itu yang paling penting.
Ya, terus yang ketiga yang mungkin masih bisa dikejar karena perkembangan teknologi sekarang udah gila-gilaan, itu ya basic knowledge-nya sih, kayak update tentang teknologi apa nih yang sekarang lagi hype dan lagi banyak dipakai orang. Itu sih yang kurang mungkin dari segi mahasiswa. Soalnya ini sedikit sharing karena kemarin pas aku sempat di komunitas tuh aku sempat tanyain kayak bahasa apa yang dipakai di situ, terus apa ya teknologi yang dipakai di situ, dan ya lumayan kaget sih karena ya banyak yang udah ketinggal kita untuk kurikulumnya sendiri. Tapi ya emang ini sih untuk ganti kurikulum nggak seperti itu. Ya mungkin itu Mas Khairul Rifki 140. Ya. Ada lagi nggak? Atau kita mau sharing-sharing gimana caranya? Iya gimana? Baik, mungkin itu Kak, bertanya lagi Kak Rifki. Izin bertanya lagi Kak, dalam informatika ada istilah kecerdasan buatan. Apa kecerdasan buatan itu? AI. AI. Dimensional learning AI ya. AI kecerdasan buatan. Ya sesuai namanya, kecerdasan buatan. Di Oke, ke Rifki. Ini ada pertanyaan dulu. Oke lah, lanjut. Kecerdasan buatan atau kecerdasan yang dibikin untuk bisa merespon sesuatu. Sebenarnya cukup simpel sih kalau aku mau jelasin pakai bahasa Indonesia. Jadi gimana caranya kita bisa ngeset komputer kita supaya bisa paham sama apa yang biasa kita pahami gitu. Jadi konteksnya tuh kayak gini, ketika kita dipukul kita bakal merasa sakit. Nah, ketika komputer ini dipukul, bisa nggak kita bisa nyeting komputer ini biar bisa ngerasa sakit? Cuma nggak mungkin sih kalau bio, nggak konteks gambarannya kayak gitu. Nah, dari rasa sakit dari pukulan ini kan macam-macam nih masukannya. Kayak ada yang mukulnya beneran mukul, ada yang mukul cuma coba-coba aja, ada yang nyeltik istilahnya kayak gitu. Nah, dari situ kita diklasifikasi lah mana sih kira-kira kondisi mana sih kira-kira yang bisa menentukan parameter yang kita mau kayak gitu. Parameter sih, iya gitu. Ya, Tara Vivaldi. Lanjut ya, ini aku jawab pertanyaannya. Baik Kak, silakan. Ya, Tara Vivaldi, terima kasih orang yang jauh di sana sudah bertanya. Jadi caranya sih gampang ya, satu kata, no lab. Karena ketika kita sering ngopi, kita jarang buat improve atau invest istilahnya, invest waktu buat diri kita sendiri buat mengetahui atau buat ngejar perkembangan teknologi yang ada sekarang. Mungkin itu sih. Jadi cara adaptasinya kita bisa mulai memikirkan untuk invest waktu buat diri kita sendiri. Kali beberapa bulan ini aku lagi ngerjain itu sih. Dan mungkin kalau emang susah, kalau mau invest waktu secara mandiri, kan bisa ikut komunitas yang benar-benar komunitas yang nggak datang ngopi bercanda nggak bicarain orang lain, tapi kita benar-benar bicarain hal yang menurut kita tuh jadi hal yang menarik kayak gitu. Ya mungkin itu Tara sama Khairul Rifki. Ada lagi? Baik Kak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Gini Kak, kalau jadi PM itu apakah harus pintar ngomong ya Kak? Seperti Kak Agung ini harus pintar berbicara gitu Kak? Komunikasi ya penting sih, penting nggak penting sebenarnya. Karena ini kan klien atau orang yang minta apa proyek atau bakal kerjaan fitur ke kita kan nggak ini nggak semuanya paham teknologi yang pertama. Terus yang kedua untuk ke internal sendiri mereka nggak bisa paham bahasa
orang yang kurang ngerti teknologi kan mereka biasanya saya pengennya kayak gini mas, bisa gini-gini, nanti gini, ya wis gitu mas. Nah padahal di baliknya tuh ribet kayak gitu, agak sedikit perlu perjuangan kerjanya gitu. Jadi untuk komunikasi penting banget untuk bisa komunikasi ke klien dan juga komunikasi ke internal kayak gitu, biar teman-teman yang ada di tim nih bisa paham sama kebutuhan dari apa yang bakal dibikin kayak gitu. Ya ini ada lagi. Hanya sebatas ingin tahu jaringan komputer. Tolong. Ya ini langsung saya jawab aja lagi Pak. Halo. Oh, baik Kak. Ini ada pertanyaan di kolom chat, mau langsung saya jawab aja atau gimana nih? Baik Kak. Langsung dijawab aja. Oh ya, jadi sebenarnya out of scope ya ini. Jaringan komputer dan telekomunikasi. Oh, nggak seberapa tahu sih sebenarnya untuk masalah jaringan, karena basically di SMK aku juga RPL yang notabene nggak belajar masalah jaringan, dan untuk kemarin aku nggak seberapa ngeh untuk jaringan. Mungkin bisa ngundang quiz selanjutnya yang bisa jelasin masalah jaringan nih, orang jauh, Rara Vivaldi kali bisa ngejelasin untuk jaringan komputer, atau mungkin bisa bantu jawab sekarang nih detailnya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi Kak, dari Kak David Nasrullah. Izin bertanya Mas, kira-kira portofolio apa saja ya Kak yang dulu disiapkan agar dapat dipertimbangkan untuk jadi PM atau apply ke job lainnya yang tidak berbau coding? Atau harus bisa hampir semua ya Kak, misal web, Android, game, atau bidang lainnya? Ada saran dan tips mungkin dari Masnya? Seperti itu Kak. Oke ya, untuk PM ya, PM sebenarnya dia nggak spesifik kayak nggak spesifik kayak programmer yang bakal ditentuin harus bisa ini, bisa itu. Ya seperti yang aku udah jelasin tadi, mungkin beberapa tools itu yang harus dikuasai. Jira itu utama banget, harus bisa harus bisa dikuasai, terutama cara makainya dan juga gimana eksekusinya. Terus selanjutnya mungkin lebih ke pengalaman kalau di job yang ada, kayak misal kamu cek di Glimpse atau di LinkedIn apa sih, pokoknya portal untuk nyari job, dia biasanya cuma nyantumin aplikasi yang harus bisa dikuasai kayak tadi itu. Terus selebihnya nulisnya ya nulis masalah produk yang ada di instansinya gitu. Jadi akhirnya kita belajar beda lagi gitu. Jadi untuk di bagian teknologi aku rasa mungkin base knowledge-nya aja, kayak misal di web kita bakal pakai komponen apa aja nih yang penting, dan untuk di Android juga pakai apa aja yang dibutuhin kayak gitu-gitu. Mungkin komponen-komponen itu yang harus bisa dipelajari untuk jadi PM. Nah, caranya kembali lagi yang ke tadi, kita harus bisa ngejar update teknologi, dan juga kita harus rasa ingin tahunya
harus benar-benar bisa berkelanjutan gitu. Nah, misal kamu ada case baru nih, wah ini gimana sih alurnya, meskipun kamu nggak jago-jago banget coding, saya kamu udah bisa tuh cari tahu, oh ini alurnya bakal seperti ini, nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Karena kebiasaanku itu ketika ada aplikasi baru atau fiturnya yang naik, biasanya aku bakal evaluasi apa nih yang kira-kira bisa di-improve di fitur atau aplikasi itu. Gitu sih untuk tipsnya. Ya, lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Ahmad. Terima kasih. Ada Ya. seseorang yang bertanya lagi, Kak. Dari Ahmad Barizi. Izin bertanya, Kak. Saya nggak pintar coding. Apa saya bisa diterima jadi PM ya, Kak? Ya, ya sebelumnya ya terima kasih ya gitu Mas Taufik. Pertanyaannya untuk coding sebenarnya ya nggak perlu amat sih, karena kita kan yang dibutuhin tuh masalah bikin tadi PAD, terus bikin desain wireframe buat nanti dikerjain orang desain, terus juga nanti nyari tahu kebutuhannya gitu. Itu ya riset sih, kembali lagi yang penting tadi riset kebutuhan kayak gitu. Cuma karena udah berkecimpung di informatika ya jangan lah ya, kan masa iya 4 tahun bisa lah dikit-dikit HTML ya. Soalnya nanti kadang juga ini dimintain review sama teman-teman developer untuk di komunitas, biasanya gabung nih sama QA programmer. Nah, ini beda lagi. QA itu role-nya quality assurance atau yang bagian ngecekin kualitas dari code-nya. Tuh untuk detailnya. Jadi ya gitu, tapi biasanya di review kalau di komunitas di review di leadernya atau orang yang tahu masalah cara bikinnya kayak gitu. Jadi di proses itu mereka dikasih tahu apakah cara ngoding kayak gini itu udah bener atau masih ada yang kurang nih atau dia bisa diperbaiki gitu. Itu untuk instansi yang empower behavior-nya atau ngajarin gitu. Nah, nggak jarang juga kan biasanya kita disuruh ngelihat. Nah, itu biasanya untuk ngelihatnya sendiri kadang nggak diupload langsung ke server, biasanya masih manual gitu. Nah, biasanya yang basic sih mungkin pengetahuan mengenai Git itu juga penting. Aku juga sering disuruh install sendiri untuk Git-nya gitu mungkin untuk Mas Ahmad Barizi. Kasih pertanyaan. Baik, terima kasih, Kak. Ini ada pertanyaan dari Instagram. Seperti ini. Ya. Ini sebelumnya kan juga dipromosikan lewat Instagram, Pak. Seperti ini. IT kan identik dengan coding. Bidang IT mana yang bisa digeluti tanpa strong understanding coding? Karena kita tahu hampir semua file membutuhkan skill coding. Terima kasih, Kak. Ya, skill. Ya. Ya, jadi itu tadi masalah PM, dia nggak terlalu butuh banget coding, cuma tergantung instansinya. Kembali lagi dia bakal coba apa kalau udah di yang besar nih, mereka nggak bakal langsung turun buat ngeliat codingannya, biasanya langsung melihat live previewnya karena mereka kan udah punya server sendiri biasanya kayak gitu. Jadi PM nggak terlalu ngomongin banget masalah coding, karena nggak jarang juga dari PM ini orang manajemen yang masuk, cuma dia belajar masalah produknya dan juga sedikit masalah IT. Kadang suka gitu. Jadi kadang PM nih karena dia cuma manajemen aja, ya lingkupnya
nggak sampai ngatur hal teknis. Nah, untuk di Indonesia mungkin kita masih dijadikan satu di PM atau enggak di quality assurance tadi untuk ngecek langsung ke codingnya. Nah, untuk di luar negeri udah ada sendiri nih namanya technical project manager. Nah, itu lebih ke teknisnya ngaturnya. Dia nggak ngatur masalah produknya. Jadi alurnya lebih panjang lagi. Jadi si PM atau dari tim produk dia biasanya ngebikin desain yang tadi itu udah aku jelasin. Nah, selanjutnya di bagian apa teknisnya tadi mereka bakal analisa untuk bagian teknisnya kira-kira bisa sejauh apa dan bisa dikerjain kayak gimana. Nah, itu nanti kan beda tuh ininya hasilnya. Jadi bisa lebih detail lagi kebutuhannya seperti itu. Terus apa lagi ya yang nggak butuh ini? UX UI kali. Ya UX UI dia nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu perlu banget buat di skill ngodingnya. Cuma skill desain sama kembali lagi pengetahuan masalah IT. Soalnya di Figma sekarang itu setelah kita ngedesain itu bisa langsung dijadikan komponen di React. Kemarin aku dapat info kalau nggak salah. Jadi jika kita udah bikin komponen nanti bisa langsung dipakai di React web atau apps kayak gitu. Ya, ada lagi dari Instagram. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari saya, mungkin pertanyaan terakhir karena waktunya sudah terlalu malam. Begini Kak, saya kan dari prodi teknik industri dan juga teman-teman di sini juga ada yang dari teknik industri. Nah, apakah saya itu berpotensi ketika lulus nanti itu bisa berkecimpung di dunia IT? Seperti itu Kak. Oke, kan yang ngangkat berkecimpung di dunia IT ya, meskipun nggak kuliah IT saya rasa bisa sih, soalnya ada nih teman saya itu teman komunitas sih, dia udah nggak kuliah, berhenti di semester 4 kalau nggak salah dari Universitas 17 Agustus, dan sekarang dia udah jadi senior front end developer di Warung Pintar. Juga ada lagi kasus dia tuh baru cuma lulusan SMA, pengalamannya sebelumnya nggak di industri IT kayak gitu. Nah, karena dia intens nih belajar ngoding, dia bisa masuk di front end Mamikos, levelnya sekarang junior gitu. Jadi kalau misal ditanya bisa nggak di teknik industri pengen masuk dunia IT, bisa banget. Apalagi kan industri juga ada perencanaan tuh, ya flow-nya kan hampir sama. Cuma ini kan beda bidang aja, jadi tinggal menekuni atau enggak belajar di bidangnya. Nah, saran yang tadi itu cukup membantu. Misalkan waktunya untuk pribadi biasanya untuk ngerjain tugas. Nah, misal emang mau cepat, ya nyari komunitas yang benar-benar bisa bantu muasin rasa penasaranmu di bidang IT gitu. Baik, terima kasih Kak. Jadi intinya tuh saya tuh harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang dalam bidang IT gitu Kak ya. Ya, yang beneran komunitas. Tapi saya banyak kejadian tuh ya bahwa dia elemen komunitas cuma di dalamnya nggak terlalu empower, maksudnya dia nggak sharing masalah ilmunya itu. Ya itu sih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin cukup sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin dari Kak Agung ada yang ingin ditambahkan lagi? Udah sih, mungkin itu aja. Oh, ini sih satu hal.
Panggilanku Julius biasanya. Baik Kak Julius, terima kasih. Baik, untuk Kak Julius, terima kasih atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Materinya sangat bermanfaat bagi kita mahasiswa untuk bisa mencari cuan, gitu Kak. Dan izinkan saya untuk membacakan beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi yang telah Kak Julius sampaikan. Jadi ternyata banyak cara, banyak jalan untuk mencari cuan jika kita tidak menguasai coding. Nah, dan juga cara menjadi project manager yang baik yaitu dengan cara kita harus mengetahui masalah-masalah perorganisasian dan cara memanage, cara berkomunikasi dengan orang, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan juga banyak cari referensi dari teman-teman, dan juga harus percaya diri. Dan tentunya bagaimana sih caranya memanajemen waktu untuk antara mencari cuan dan tetap fokus menjadi mahasiswa, yaitu yang pertama fokus untuk mengerjakan sesuatu yang kita bidangi, dan juga jangan memikirkan yang aneh-aneh. Yang kedua, memikirkan konsepnya dengan matang-matang agar dapat mengerjakan dalam satu kali pengerjaan tidak berulang-ulang. Nah, selanjutnya, cara beradaptasi dengan arus teknologi. Yang pertama yaitu menginvest waktu secara mandiri. Yang kedua, mengikuti komunitas yang bukan hanya sekedar ngopi saja, melainkan komunitas yang membahas tentang hal-hal yang kita minati, seperti membahas soal IT. Nah, selanjutnya belajar jadi IPM yang baik. Yang pertama harus kita dapat mengkomunikasikan kebutuhan yang dibutuhkan dari programmer. Yang kedua, kita harus bisa cari produk yang sesuai dengan permintaan programmer. Yang ketiga itu ketika kita membuat buah desain produk, sebaiknya kita membuat desain produk tersebut tidak membebani atau tidak memberatkan dari pihak yang lainnya. Terima kasih, mungkin cukup seperti itu kesimpulan yang didapatkan. Dan juga terima kasih untuk Kak Juli atas materi yang telah disampaikan. Materinya sangat jelas. Baik, kita menuju ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Dimohon untuk para peserta yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini untuk on cam. Karena kita sudah memasuki sesi dokumentasi. Wah, semangat sekali wajah-wajah para peserta. Sebentar, laptop saya agak mohon tunggu sebentar karena laptop saya agak kentang. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, 1, 2, 3, senyum. Baik, sekali lagi. Sebentar.
1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih Kak dan teman-teman dan sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada sharing hearing malam hari ini. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup acara sharing hearing pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sampai jumpa acara sharing hearing ITC produktif depannya. Semoga teman-teman masih semangat untuk mengikuti sharing ITC produktif ke depannya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ju. Terima kasih Kak. Makasih.